Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Wasallim tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah. Kemarin telah kita bahas tentang apa itu bai' menurut istilah fuqaha. Bahwasanya dikatakan oleh Malik rahimahullah bahwasanya bai' itu mubadalatul mal walau fi zimmah au manfaatin mubaha kamamarrin bimi tidak hadima la ta'bid ghairi riban wa qard. Itu menurut istilah fuqaha, tukar menukar harta walaupun tidak ada di tempat barangnya, atau sifatnya menghutang atau kemanfaatan, tukar dengan kemanfaatan yang dibenarkan secara syariat, seperti membeli lalu jalan, numpang lewat tapi dibeli, atau salah satu di antara keduanya, misalnya harta yang ada pada kita dengan yang disifati atau yang utang terlebih dahulu, atau harta dengan kemanfaatan, alat ta'bid, sifatnya terus menerus, bukan sementara waktu, dan bukan juga riba, bukan juga pinjaman, karena kalau pinjaman sifatnya tidak sementara atau tidak terus menerus. Kemarin pada bahas juga tentang bahwasanya jual beli itu bisa terwujud dengan ijab dan qabul, atau tanpa ijab dan qabul tapi dengan mu'atah, tanpa pelafatan dari salah satu pihak, dan ini pendapat yang benar. Jadi si pembeli memberi, si penjual memberi, si pembeli menerima tanpa melafalkan satupun, maka dia sah. Yang penting sebagaimana kita sebutkan memenuhi 7 persyaratan. Kemarin telah kita bahas syarat yang pertama dalam jual beli, sahnya jual beli, yaitu at-taradi minal ba'i wal mushtari, keridhaan antara si pembeli dan si penjual, keridhaan antara si pembeli dan penjual. Ini yang pertama. Ini syarat yang pertama. Kemarin telah dibahas. Yang pertama taradi minal bai' wal mushtari. Kemudian yang kedua ayyakuna kullu minal bai' wal mushtari jaiz tasarruf. Bahwasanya si pembeli dan si penjual itu orang yang diperbolehkan secara syariat untuk melakukan transaksi. Ini. Kemudian yang ketiga, barang yang dijual adalah barang yang halal. Keempat, barang yang dijual itu milik si pembeli dan alat tukarnya milik penjual atau perwakilannya. Yang kelima, bisa
terima barangnya, qudrah ala taslim. Yang keenam, ya, kejelasan harga dan barang. Ya, bukan membeli sesuatu yang tidak jelas. Yang ketujuh, hendaklah akadnya itu ada kepastian. Ya, bukan suatu hal yang tidak pasti. Ayakunal bay munajjazan. Ya, ini yang pertama sudah kita bahas. Ya, sudah kita bahas bahwasanya syarat yang pertama harus ada taradhi. Makanya jual beli mu'aqah menurut pendapat yang benar itu sah. Ya, kedua belah pihak memberi tanpa melafalkan suatu lafal pun, selama ada ridho di antara keduanya, sah. Hukum asalnya sah. Ya, hukum asalnya sah. Ini. Makanya walaupun dia lafalkan saya jual dan saya beli, tapi tanpa ridho di antara keduanya atau salah satunya, maka jual belinya tidak sah. Ya, kemarin sudah dikecualikan, kecuali kalau keterpaksaannya ada yang membenarkannya, seperti seorang yang membeli dengan hutang tapi zalim, dia sanggup untuk membayar tapi dia enggan membayar, maka di sini perlu adanya perpanjangan tangan pemerintah untuk memaksa dia menjual barang tersebut. Ya. Kemudian hasilnya dia tukar. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, syarat yang kedua, wa ayyakunal aqidu jaizat tasarruf. Fala yasihhu tasarruf sabiyyin wa safihin. Ya. Bi ghairi idzni waliyin. Ya. Kemudian ini yang berikutnya. Ya. Tidak sah. Ya. Jadi syarat yang kedua, yang melakukan transaksi baik si pembeli maupun si penjual itu dibenarkan secara syariat untuk bertransaksi, melakukan transaksi. Sehingga apa? Sehingga sebagai kelaziman dari syarat yang kedua ini tidaklah sah. Ya, transaksi anak di bawah umur. Ya, anak di bawah umur. Ya, anak 5 tahun. Ya, dia punya kalung emas atau cincin emas atau anting emas, antum kasih tukar dengan permen karet, mau mereka. Ya kan? Atau saya beli kok nih 10.000. Ya. Ini tidak sah. Ya, ini tidak sah. Atau safi, atau yang ya IQ-nya di bawah 30 itu wah, gampang tuh ngelecehinnya. Ya, bisa dia jual rumahnya ditukar dengan nasi uduk. Nah, bisa. Ini safi. Ya. Bi ghairi izni waliyin. Nah, perlu diperjelas lagi, tanpa izin dari wali. Ya, tanpa izin dari wali, ya wali yang dibenarkan secara syariat. Ya, bukan wali yang semisal mereka. Ya, wali yang semisal mereka ya sami mawon. Ya, ya, wali yang diizinkan juga ma'dzunun secara syariat, ma'dzunun syar'an. Ini. Ya. Ya. Fala yasihhu tasarruf sabiyyin wa safihin bighairi izni waliyin. Ya. Ya. Atau
ya mukallaf, ya baligh dan aqil. Sudah baligh dan dia berakal. Ya. Sudah baligh dan dia berakal. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa itu ayat yang ke-6, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Ya. Ya. Jangan sembarangan ngasih anak yatim. Anak yatim, ya, orang tuanya meninggal, memiliki harta yang banyak, jangan sembarangan kita, nih, ini uang bapakmu, blok, kasih 35 miliar kasih. Iya. Ini jangan. Nanti uang tersebut entah lari kemana. Ya dibagi-bagi semua kawannya satu. Seperti ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabtalul yatama. Jadi jangan terburu-buru ngasih harta kepada anak yatim. Ya. Mereka dites. Ya. Hatta idza balagun nikah, sampai mereka itu memang layak untuk nikah. Layak untuk nikah itu sampai baligh. Ya, baru bisa dia untuk nikah. Ya. Dan ngerti kenapa dia nikah. Ya. Fa in anastum minhum rusdan, ya maksudnya tadi bulu, fa in anastum minhum rusdan farfa'u ilaihim amwalahum. Kalau engkau lihat mereka itu rasyid. Sudah bisa yudabbirul umur, sudah bisa ngerti, oh ini jangan. Oh ini bagus, oh ini menguntungkan, oh ini merugikan, ini memudaratkan. Nah, baru kalau kamu kasih harta mereka. Sebelum itu jangan dikasih. Ya. Artinya apa? Harta tersebut dia pegang, bisa dia kelola, bisa diapakan sesuai dengan akal dia pada saat itu. Sampai ada rush, sampai dia itu yakunu rasyidan. Dia punya rush. Ini. Kalau tidak, ya, maka dia tidak dibenarkan transaksinya, batal transaksinya. Ya. Ya. Di sini ya, orang yang dibenarkan secara syariat, ya, al-aqid, ya, qaulul aqid jaiz tasarruf, orang yang dibenarkan secara syariat untuk bertransaksi itu ada 4 sifat. Yang pertama hur, orang merdeka. Yang kedua baligh. Yang ketiga aqil, ada akalnya, berakal. Yang keempat rasyid. Ya. Hur lawannya budak. Hur lawannya budak. Dia merdeka lawannya budak. Si budak tidak memiliki harta. Rasulullah SAW bersabda, "Man ba'a 'abdan wa lahu mal, famaluhu lilladzi ba'a illa yashtarital mubta'." Ya. Barang siapa yang menjual hamba, menjual budak, membawa harta, maka hartanya kembalikan kepada si penjual. Ya. Kecuali kalau si pembelinya membuat persyaratan terlebih dahulu, persyaratan di muka. Jadi kalau persyaratan di muka, saya mau beli budak kamu, tapi apa harta yang dia bawa itu buat saya, kata si pembeli. Ah, itu benar, boleh. Tapi kalau tanpa persyaratan terlebih dahulu, maka hukum asalnya si harta yang dibawa budak tadi kembali kepada si penjual. Iya. Sama dengan Rasulullah bersabda, "Man ba'a nakhlan qad ubirat fathamaratuhu lilladzi ba'a illa yashtaratal mubta'." Barang siapa yang menjual barang siapa yang menjual korma, kormanya sudah dikawinkan. Tahu? Korma yang sudah dikawinkan. Korma itu nggak bisa berbuah maksimal kalau tanpa dikawinkan. Seperti orang bilang, seperti salak. Salak itu nggak langsung tumbuh, langsung berbuah, enggak. Dia harus ada proses perkawinan. Dikawinkan antara bunga jantan dengan bunga betina. Nah, ya. Ini barang siapa yang menjual, ya, barang siapa yang menjual korma dalam keadaan sudah dikawinkan, maka korma tersebut buahnya itu lilladzi ba'. Ya, kata Rasulullah SAW, buahnya untuk yang menjual, kecuali kalau si pembeli
mensyaratkan nanti buahnya buat saya loh. Tafadhol. Ya, silakan. Saya jual batang plus buahnya. Ya, tapi kalau tanpa persyaratan secara syariat buahnya itu milik si penjual. Milik si penjual, itu hukum asalnya. Itu hukum asalnya. Ya. Ini syarat yang pertama, orang yang pertama yang dibenarkan secara syariat, hur, orang budak tidak boleh. Ya. Kemudian selain hur, dia juga harus baligh. Tadi setelah kita sebutkan baligh. Baligh itu 3 pada laki-laki, 4 pada perempuan. 3 pada laki-laki. Nabat sya'rul khasin, tumbuhnya rambut yang kasar, bukan rambut halus. Rambut di kepala rambut halus. Ini sya'rul khasin. Ya, kalau tumbuh rambut kepala dari bayi sudah tumbuh, tapi lain daripada itu. Sya'rul khasin, janggut, bulu ketiak, bulu kemaluan, ini termasuk. Ya. Kemudian kalau tidak ada ini, maka ciri yang kedua, al-ihtilam. Dia keluar mani, karena mimpi basah atau yang lain sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau tidak ada juga ini, maka bulu 15 sanah. Dia sudah sampai usia 15 tahun. Jadi kalau sudah sampai usia 15 tahun, walaupun belum tumbuh bulu yang kasar, ataupun walaupun belum keluar mani, dia tetap dikatakan baligh. Iya. Nah, kalau perempuan ditambah satu lagi, haid atau hamil. Bisa nggak orang tahu-tahu hamil tanpa haid? Bisa. Bisa kan? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Jadi ketika dia subur, masa pertama kalinya subur, nikah dia. Atau orang menikah, wanita menikah sebelum baligh. Nggak ketahuan, tahu-tahu sudah hamil. Belum haid. Jadi ketika masa subur sudah dibuahi. Sudah ada pembuahan. Sehingga tidak perlu keluar lagi kan. Yang namanya haid kan peluruhan. Ya, peluruhan lapisan dinding rahim yang semestinya dipersiapkan untuk mendatangi kehamilan. Kalau tidak dibuahi, luruh dia. Nah, jadi sebelum luruh, sebelum masa haid sudah dibuahi. Wah, nggak jadi. Ya, tidak jadi haid ya. Sehingga hamil juga sebagai salah satu tanda wanita itu sudah baligh. Nah, kalau sudah sampai seperti itu, maka dia dikatakan baligh. Ini yang kedua. Yang ketiga, akil. Ada akalnya. Ya. Budak, merdeka, hur, terus baligh, tapi majnun, mayan Pak. Gila, enggak ada faedahnya. Ya. Tidak dibenarkan secara syariat untuk melakukan transaksi. Ya. Termasuk dalam hal ini pikun. Ya. Merdeka, ya. Baligh, kelewatan baligh sudah. Ya kan? Sudah umur 80 atau 90 tapi sudah kadang ada, kadang enggak. Kadang connect, kadang hilang. Ya kan? Ini tidak dibenarkan juga kalau sudah seperti itu. Ya. Demikian juga yang majnunnya junun muaqqat. Gilanya datang bulan. Ya. Kalau datang tengah bulan, datang gilanya. Ada yang seperti ini. Ini juga ketika gilanya dia tidak dibenarkan. Ada kan? Istilahnya itu? Datang-datangan gilanya. Nah, ini tidak dibenarkan secara syariat untuk melakukan transaksi ketika datang gilanya. Ya, ketika waras, ya, tafadhol. Ya, tapi yang gawat lagi baru mau transaksi saya normal, tapi pas sudah lagi transaksi datang gilanya. Ya, sehingga kadang-kadang hampir samar dia urusannya. Kemudian yang keempat itu rasyid. Ya, rasyid. Ya. Rasyid itu orang yang mengerti transaksi. Mengerti transaksi. Ya. Kadang-kadang artinya yang cukuplah standar dalam
tidak terlalu bodoh. Jadi ada yang namanya bodoh atau safi, mendekati idiot gitu. Nah itu tidak benar juga. Akal ada akal. Iya, bukan gila dia sama sekali. Ya, tapi tidak berfungsi normal untuk melakukan transaksi. Kalau gila kan sama sekali habis. Tidak berpikir sama sekali. Tapi orang yang bodoh, ada yang sudah balik dia. Luar biasa badannya, sehat walafiat. Ya, balik. Kemudian hur. Kemudian akil ada akil. Cuman ya tadi pas, artinya di bawah standar sama sekali. Pernah lihat kan seperti ini? Karena klasifikasi IQ ada yang dari 0 sampai 10 sampai 30 sampai 40 sampai 50 kan ada seperti itu. Klasifikasinya ada yang remang-remang gitu. Yang di bawah 20, itu sering kali ini akal. Bisa dia berakal, sudah berakal, cuman tidak rasyid. Ya. Nah, yang seperti ini juga tidak dibenarkan untuk melakukan transaksi. Bi ghairi idzni waliyin, kecuali kalau si wali mengizinkan. Wali atau orang yang bertanggung jawab terhadap orang tersebut. Ya. Jadi ada anak kecil, ya, transaksi, ya, tanya dulu. Ya. Siapa yang nyuruh kamu? Ya, asal main jual aja. Jangan-jangan kenapa gitu. Nah, ketika hal tersebut telah diklarifikasi dan ternyata betul si wali yang mengizinkan, maka dibenarkan, ya. Dibenarkan untuk terjadi transaksi. Ya. Iya. Cuman harus harus dilihat, harus dilihat, yaitu hal-hal yang berkaitan perizinan itu, apakah perizinan secara menyeluruh atau perizinan secara khusus, ya kan? Kalau dilihat tersebut, perlu hati-hati dalam permasalahan ini. Jangan sembarangan, mentang-mentang sudah ada perizinan wali, tapi lihat apakah barang secara khusus, apakah secara mutlak. Nah, ini harus diteliti lebih jauh. Misalnya dia punya sekian banyak barang, nggak saya izinkan. Walinya mengatakan saya izinkan dia untuk menjual mendoan saja, bukan motornya pula dia jual, bukan. Ya. Saya izinkan dia memang untuk bertransaksi, tapi barang-barang tertentu. Ya. Kecuali kalau si walinya dalam terang-terangan, saya tahu ini orang sudah cerdas, walaupun masih kecil, tapi dia sudah cerdas, sudah tua pikiran dia. Dia boleh menjual apapun yang dia suka. Ya. Nah ini harus diteliti lebih jauh lagi. Ya. Jadi intinya di sini kita lihat kemaslahatan bersama tentunya. Kemudian yang berikutnya, syarat yang ketiga, wa antakunal ainu mubahatan naf'i min ghairi hajatin kal bagli wal himar wadudul qaz wa barrihi wal fil wa siba'il bahaim allati tasluhu lis-sayd illa al-kalb wal hasyarat wal mushab wal maita was sirjin an-najis wal adhan an-najisah lal mutanajjisah wa yajuzul istisbah biha min fi ghairi masjid. Nah, yang berikutnya, hendaklah barang yang dijual itu yang ada kemanfaatan yang mubah, ada kegunaan yang mubah. Min ghairi hajah, bukan karena kebutuhan tertentu. Min ghairi hajah, termasuk min ghairi hajah ini min ghairi darurah. Jadi hajat saja keluar dari permasalahan ini, apalagi darurat. Misalnya apa? Yang mubah. Ya, misal yang mubah kemanfaatannya
jual beli makanan, ya, untuk dimakan, makanan yang halal, beras, apa, ini jelas, ya. Mubahatun apa? Manfaatnya jelas untuk dimakan, untuk dimasak. Ya. Ini. Ya. Berarti apa? Berarti ada barang yang tidak ada manfaatnya. Ya. Tidak ada manfaatnya. Ini juga tidak dibenarkan secara syariat. Ya. Tabdzir, mengeluarkan harta, mengeluarkan harta tidak ada kemanfaatannya, ini mubadzir, dibuang begitu saja. Artinya sama dengan membuang harta. Ini sama dengan membuang harta dan ini tercela. Ya, hal ini adalah tercela. Kemudian kalau begitu, yang kedua ada harta tapi manfaatnya haram, khamr. Ya, dari sananya sudah batil, manfaatnya haram. Ya. Apa barang yang tidak ada manfaatnya? Banyak. Misalnya beli serangga, tapi serangga yang tidak ada manfaatnya. Ya. Bukan serangga yang ada manfaatnya. Ya. Ulama sering kasih permisalan hasyarat, ya. Sarasir, kecoak. Ya. Ya. Kalau kecoak sekedar buat buat koleksi, ini kan mubazir mah. Koleksi kecoak. Ya. Kecuali mungkin dia beli kecoak sebagai umpan pancing mungkin misalnya. Nah, ini masih masuk akal. Atau untuk kasih makan ikan arwana atau apa segala macam mungkin masuk akal. Jadi kalau yang dia beli dan tidak digunakan, tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan ini suatu perkara yang sifatnya bisa menjadi umum. Suatu perkara yang sifatnya menjadi umum, tidak dibenarkan seorang muslim memberi suatu barang dan dia tidak memerlukannya sama sekali. Nah, ini tidak dibenarkan. Ini kurang rasyid namanya. Dan dia tidak manfaatkan sama sekali, dia tidak ada faedahnya sama sekali. Jual belinya bisa sah. Misalnya dia beli nasi bungkus. Dia sekedar beli aja, tidak dimakan, tidak dikasih orang, sampai basi. Ya. Sampai basi. Mau diapain? Ya. Jual belinya sah. Tapi kelakuan yang seperti ini adalah kelakuan yang tidak dibenarkan secara syariat, haram hukumnya. Tabdzir. Apa saja? Perkara apa saja kalau termasuk dalam permasalahan tabdzir bisa menjadi luas. Semua perkara, walaupun halal penggunaannya, tapi tidak ada kemanfaatannya, maka bisa menjadi haram. Ya, bisa menjadi haram dan ini Rasulullah SAW melarang perkara ini. Ya. Rasulullah melarang 3 perkara, salah satunya idaatil mal, menyia-nyiakan harta. Ya. Qila wa qal wa kasratus su'al wa idaatul mal. Ya. Ini perkara yang diharamkan. Ya, perkara yang menyia-nyiakan harta. Nah, kemudian ada barang ya, yang mubahah. Iya. Tapi karena hajatnya manfaat dibolehkan karena ada hajatnya. Seperti apa? Anjing. Anjing itu pada batasan-batasan tertentu boleh dipakai, boleh digunakan. Ya, bukan untuk dipelihara loh, bukan untuk dipelihara main-main di rumah. Karena ini dosa besar. Man yaqtana kalban ghayra kalba saydin aw masyiyah faqad intaqasa min ajrihi kulla yawmin qiratan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memelihara anjing, ya, memelihara anjing bukan untuk berburu, ya, bukan juga untuk bertani, bukan juga untuk memelihara hewan ternak, ya, jadi hewan gembalaan itu perlu dijaga dengan anjing-anjing untuk mengusir serigala-serigala yang bandel. Ini kalau tanpa hajat, tanpa keperluan, tanpa emergensi apalagi, maka akan berkurang pahalanya setiap hari 2 qirat, ya. Iya, 2 qirat bukan ringan, pahala 2 qirat terbuang sia-sia gitu. Siapa enggak ngeri seperti ini. Ini 2 qirat, 1 qirat seperti gunung Uhud pahalanya. Iya. Ini pahala ngumpulin sekilo saja belum tentu diterima Allah SWT. Mau keluar 2 qirat. Berarti apa? Minus terus dia. Ya, setiap hari minus. Maka Rasulullah SAW, malaikat Jibril tidak akan mau masuk. La yadkhulul malaikatu baitan
fihi kalbun wala suwar. Malaikat tidak akan masuk malaikat rahmat tidak akan masuk, malaikat pencabut nyawa tetap aja mau dikasih 100 anjing dalam rumahnya tetap aja dia mau masuk. Iya. Malaikat rahmat tidak akan masuk rumah yang di situ ada anjing maupun patung ataupun gambar-gambar makhluk hidup. Iya. Ini. Yang seperti ini kalau anjing itu dibolehkan kemanfaatannya karena hajat, karena ada keperluan. Iya. Karena ada keperluan seperti kayak tadi, seperti misalnya untuk yang kita sebutkan tadi, ya. Untuk keamanan juga misalnya, atau untuk keperluan seperti polisi melacak narkotika dan lain sebagainya. Nah ini, atau melacak senjata tajam atau lain sebagainya untuk keamanan, ini dibenarkan. Hajatnya mubah. Ya, ini namanya. Atau kemanfaatannya dibenarkan secara darurat. Apa misalnya bangkai? Ya, bangkai dalam kondisi-kondisi tertentu halal untuk dimakan. Kondisi misalnya kita terdampar di suatu tempat yang nggak ada yang bisa dimakan kecuali ayam mati misalnya. Ya udah makan. Atau babi misalnya. Nggak ada lagi yang bisa dimakan kecuali babi. Kalau kita tidak makan babi kita mati. Maka syariat memberikan keringanan di situ. Syariat memberikan keringanan di situ. Karena apa? Syariat itu berkisar antara maslahat dan mafsadah. Maslahat dan madarat. Ya. Madarat memakan bangkai itu lebih ringan, jauh lebih ringan daripada kemaslahatan nyawa seorang muslim. Ya, nyawa seorang muslim. Ya bukan? Ya, hilang nyawa kita. Tapi di sini ya, enggak, dan orang-orang yang tidak benar, pendalilan orang-orang yang jahil, wah biarlah kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita memaksakan diri untuk tidak makan babi walaupun kita darurat. Nah, ini tercela. Ya, ini sok warok karena bahlul, karena jahil. Ya, makanya sebagian ulama salaf, ya, ya, barang siapa mengatakan Imam Ahmad diantaranya, ya, wa man taraka akla maitah, ya, fi halid darurah famat yadkhulun nar. Barang siapa yang sok mau bertakwa ketika dalam keadaan darurat, ya, ya, kemudian dia tidak makan bangkai tersebut, matinya bukan masuk surga, masuk neraka. Kenapa? Karena Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Jangan bunuh diri. Ya, ini bunuh diri namanya. Ya kan? Ya. Nah, orang bunuh diri apa? Ya. Orang dibunuh diri akan diazab sebagaimana dia meninggalnya. Ya, bunuh diri dengan minum racun, nanti azabnya di hari kiamat terus seperti itu. Sambil minum racun dan lain sebagainya. Bunuh diri, potong nadi, terus seperti itu. Nanti dia, dan demikian juga bunuh diri apa yang kita sebutkan tadi. Nah ini dalam keadaan darurat. Itu dibolehkan, dibenarkan dalam keadaan darurat seperti itu. Iya. Jadi ini mubahatun nafa, dia harus mubah kemanfaatannya. Mubah kemanfaatannya seperti yang kita sebutkan tadi. Adapun hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti alat-alat musik. Ya, alat musik dengan segala macam bentuk musiknya haram hukumnya. Ya. Demikian juga khamr, ya, haram. Ya. Ya. Adapun yang tadi seperti yang ada manfaat mubah karena hajat, anjing, ya. Manfaat mubah, tapi karena ada hajat
maka jual belinya tidak dibenarkan. Paham itu maksudnya? Ya. Jadi itu tidak dibenarkan. Pendapat yang benar dari ulama bahwasanya anjing, ya, anjing apapun tidak benar untuk diperjualbelikan dan haram hukumnya. Ya, ya, Rasulullah SAW harrama taman al-qalb. Rasulullah SAW mengharamkan kambing, ya, uang atau harta yang dipakai untuk membeli kambing, ya, ya, menjual kambing, anjing maksudnya, anjing ini, ya, apapun alasannya haram hukumnya, ya, harus alasannya haram. Kalau gitu gimana kalau anjingnya saya tukar kambing, ya, saya punya kamu anjing herdernya kamu, saya ada keperluan untuk piara kebun, ya, ya, saya tukar herdernya dengan dengan kambing Eropa, wah, boleh nggak? Boleh nggak? Haram. Gimana? Rasulullah innallah harrama saman al-kalb. Rasulullah SAW mengharamkan saman al-kalb. Apa saman? Itu alat yang dipakai untuk nukar barang. Ya, kan sudah dibahas. Namanya saman itu alat dipakai untuk menukar barang. Barang itu tidak mesti lembaran dolar atau lembaran rupiah kan. Iya. Barangnya itu apa saja yang namanya barang. Uang cash kah? Kambing kah, motor kah, apa saja yang namanya barang itu namanya jual beli. Ya, Rasulullah mengharamkan samanul kalb. Nah, bagaimana kalau anjing sama anjing? Anjing sama anjing tukar. Nah, ini bukan jual beli. Ya, kenapa? Karena memang anjing haram sama anjing haram. Iya, itu bukan harta namanya. Yang namanya mal, ya, kan kita sudah bahas pada pertemuan itu ma ubiha naf'uhu. Ya. Mutlakon. Ya. Yang dibolehkan untuk dimanfaatkan secara mutlak dan dibenarkan untuk diperdagangkan. Anjing tidak dibenarkan untuk diperdagangkan. Iya. Jadi seperti itu sifatnya. Jadi kalau mau tukar ya tukar sama anjing juga. Iya. Kecuali disebutkan oleh ulama kalau sifatnya darurat. Darurat kita harus membutuhkan anjing dan tidak ada cara lain kecuali harus membeli. Belinya pun karena darurat. Iya. Karena darurat. Jadi hal-hal yang kaitannya dengan darurat yang mulihah itu dibenarkan untuk diadakan transaksi. Iya. Ya. Jadi dia harus kemanfaatannya itu mubah, tapi bukan karena hajat. Ya. Bukan karena hajat. Ya. Anjing, ya. Itu tidak benar. Ya. Kal baghl, nah ini mubah. Baghl itu peranakan antara kuda dan himar. Kuda dan keledai kawin, keluarlah baghl dia. Separuh kuda, separuh keledai, ya. Separuh kuda dan separuh keledai, ya. Jadinya bakal dan tetap haram untuk dimakan. Ya, kalau himar itu dirinci, kalau himarnya himarul insi, himar yang jinak, keledai yang jinak, ternyata keledai jinak, itu haram. Ya, kalau himarul wahsi, himar yang wahsi, yang liar, ya mungkin kayak zebra gitu loh. Nah itu halal, ya. Tapi kalau yang dia dipelihara di rumah-rumah itu haram hukumnya. Keledainya. Dan ulama mengatakan baghl termasuk yang diharamkan. Ya. Ikhtalata bainal halal wal haram. Ya. Kuda kawin sama keledai, kuda halal. Ya. Kuda halal. Dalilnya juga sore, sunnahnya juga sore. Nah ini tentang penghalalannya, kuda halal kawin dengan himar.
Himar haram, keluar anak jadi haram. Nih, ini ulama menyebutkan tidak dibenarkan. Terus harta yang atau barang yang berkumpul dengan di situ harta dan haram, jadi di apa? Karena tidak tahu lagi mana bagian kudanya, mana bagian himarnya, ya kan? Kalau ketahuan dari pinggang ke atas kuda, mungkin bisa. Ini enggak, ini sudah bercampur sama sekali, tidak bisa terpisah. Iya, maka di sini hukumnya bagal itu haram. Bagal itu haram, ya. Bagal jamaknya bigal, ya haram hukumnya. Ya, kalau kuda jelas halalnya. Himar dirinci. Kalau himarnya keledai rumah jinak maka haram. Kalau keledainya keledai liar maka halal. Ya, ini mubah. Ya. Baik. Kenapa kita dikatakan halal? Kenapa enggak dikatakan haram saja? Jual bagal. Ya, karena ya bagal haram kan? Barang yang haram katanya haram. Beda. Ini kemanfaatannya yang kita beli. Ya, kecuali kalau kita beli bagal untuk dimakan. Nah, itu haram dia. Ya, kalau beli bagal untuk dimakan sama dengan beli budak. Antum beli budak, tapi maksudnya untuk dimakan budaknya haram. Iya. Mana ada orang budak manusia haram makannya, membunuh manusia yang bernyawa, yang apalagi kiranya dia muslim. Itu maksudnya. Jadi tidak mesti suatu perkara yang diharamkan dimakan, kemudian dia jadi haram juga untuk dijual belikan. Jadi karena apa? Karena yang dimasukkan di sini kemanfaatannya. Ya, kemanfaatannya benar. Beli bagal untuk angkut barang, ya, benar. Ya. Beli himar untuk angkut barang, benar. Beli budak untuk dipekerjakan, benar. Ya. Untuk membantu, benar. Ya. Ya. Karena beli budak untuk dimakan, ya, tidak benar. Enggak usah repot-repot. Antum beli mobil buat dimakan, ya, ya kan? Itu juga tidak benar, ya. Membunuh diri namanya. Jadi maksudnya ini kemanfaatannya. Wadudil lekas. Ya. Demikian misalnya yang contoh yang halal kemanfaatannya, mubah kemanfaatannya, bukan karena hajat. Ya. Ya. Dudul qaz. Ulat sutra. Ya, ulat sutra mahal. Ya. Nanti keluar sutranya dari ulat tersebut. Wa bazrihi, bazri anaknya ulat sutra yang bentuknya masih kepompong. Ya. Atau yang itulah yang belum jalan-jalan. Ulat kan yang jalan-jalan yang kakinya banyak. Nah, sebelum daripada itu dia namanya bazr. Kepompong apa bahasa Inggrisnya, Ahmad? Kepompong bahasa Inggrisnya apa? Kepompong. Ulat sebelum jadi itu dia sebelum beranak, sebelum dia jalan-jalan, nah itu namanya apa tuh? Bazar. Sulit ya. Kata yang jarang dipakai soalnya. Ya. Ana juga kurang tahu dalam bahasa Indonesianya apa. Jadi ulat sebelum dia jalan-jalan itu apa namanya? Kepompong. Setelah ulat justru. Hah? Kalau sebelum jadi ulat. Telur ya. Oh gitu ya. Ya gitu. Maksudnya itu sebelum dia jalan. Ulat yang sebelum jalan-jalan itu. Nah, itu berhak, itu halal untuk dijual belikan. Halal karena manfaatnya jelas. Setelah dia berproduksi nanti jadi sutra. Jadi sutra yang bisa dimanfaatkan untuk membuat kain sutra. Wal fil. Ya, fil gajah. Gajah ada manfaatnya hampir seperti bagal. Ya. Kalau zaman dulu itu ya gajah yang paling banyak muatannya. Jadi kalau sekarang mungkin gajah itu kelasnya kelas truk kontainer. Kalau dalam zaman dulu gajah, walaupun pelan, ya, kontainer kan pelan jalannya, tapi muatannya banyak dari
bisa muat berapa barang gitu. Himar ya ala kadarnya gitu. Bagal juga luar biasa kemanfaatannya. Iya. Nah, bagaimana kalau dimakan? Halal tidak dimakan? Ya, khilaf di antara ulama tentang kehalalannya. Sebagian mengharamkan karena minal khubais. Ada nggak suatu kaum, suatu negeri yang makan gajah? Hah? Belum pernah orang dengar orang buru gajah. Ya, di Sumatera banyak gajah, tapi belum pernah dengar orang buru gajah untuk dimakan, nggak pernah. Ya. Tapi tidak bisa juga dimasukkan dalam binatang buas. Ya. Ya, karena dia bukan siba. Ya. Taringnya itu bukan taring. Ya, bukan taring untuk menangkap musuh gitu. Kullu dinabin nasiba. Ya. Yang bertaring dari binatang buas, dia bukan binatang buas. Ya. Khilaf di antara ulama tentang kehalalannya. Wasiba'il bahaim, binatang buas yang bisa dilatih untuk berburu. Ini juga halal. Ya. Bisa dilatih. Yang penting ada kemanfaatannya. Ya. Antum latih singa misalnya. Ya. Ya. Illal kalba, kecuali anjing. Anjing dia apa-apain juga haram. Walaupun kemanfaatannya. Kenapa? Kemanfaatannya tadi kemal hajat. Ada hajatnya. Iya. Boleh dipakai sesuai dengan yang tertera dalam hadis. Misalnya untuk security, untuk keamanan. Iya. Tapi untuk dipakai di dalam rumah, hiasan seperti kita piara ikan hias. Iya. Di dalam rumah ini yang ada ancaman berkurang pahalanya setiap hari 2 qirat tadi. Wal hasyarat. Demikian juga hasyarat. Ya. Tadi serangga yang tidak ada manfaatnya. Yang tidak ada manfaatnya. Artinya kalau ada kemanfaatannya boleh jual kelabang itu kan. Banyak orang jual kelabang tapi untuk kasih makan ikan. Ya, kasih makan burung, lain sebagainya atau jangkrik misalnya. Ya, sudah banyak kemanfaatannya. Maka halal dia. Yang tercela, yang haram itu kalau tidak ada kemanfaatannya. Wal mushaf. Ya. Mu'allif rahimahullah ta'ala mengharamkan jual mushaf. Tapi yang benar, pendapat yang benar bahwasanya halal. Ya. Halal, mushaf itu halal untuk diperjualbelikan. Ya. Diperjualbelikan. Dinukil dari sebagian sahabat, ya. Ya. Dalam permasalahan ini. Tapi mayoritas sahabat yang lain menyelisihinya, ya. Dalam permasalahan mushaf. Ya. Yang benar boleh. Dan amal muslimin seperti ini dari masa ke masa. Sampai sekarang tidak kita ketahui satupun di antara ulama yang mengharamkan untuk jual beli mushaf. Ini kecuali mushaf yang wakaf. Ya. Nah, banyak aja orang yang tidak paham. Mushaf yang wakaf dijual. Wakaf tidak boleh diperjualbelikan. Ya, haram hukumnya. Ya. Ada mushaf yang bukan wakaf yang diproduksi, ya. Itu halal, bukan dengan tujuan wakaf, halal untuk diperjualbelikan. Wal maitah. Ya, ini juga haram. Ya, haram untuk diperjualbelikan. Ya. Kecuali kondisi darurat, ya. Ya, ini kalau kondisi darurat bukan pembahasan kita. Dia pembahasan yang terlalu luas. Yang haram semuanya jadi halal kalau darurat. Ya. Ya, makanan-makanan yang haram semuanya menjadi halal kalau darurat.
Wasirjinin najis. Sirjin itu pupuk. Pupuk yang najis dari kotoran manusia atau kotoran binatang yang haram untuk dimakan dagingnya. Ya, pendapat jumhur ulama. Ini termasuk perkara yang haram. Ya. Tapi disebutkan oleh ulama yang lain, ini jumhur ulama maksud itu disebutkan oleh ulama yang lain. Sebenarnya tidak ada dalil yang khusus yang mengharamkan perkara ini, sehingga sebagian ulama menghalalkan. Ya. Itu kemanfaatannya juga mubah. Ya. Kemanfaatannya juga mubah untuk pupuk. Ya. Untuk pupuk, ya. Diolah, ya. Kotoran hewan diolah, ya. Kotoran hewan yang najis, ya. Kotoran hewan yang najis. Adapun kotoran yang tidak najis, hewan-hewan yang dimakan dagingnya, kotoran sapi, kotoran kambing itu tidak diragukan lagi tentang kehalalannya untuk dijual belikan, ya, untuk dijual belikan. Dan rata-rata seperti itu, ya. Yang namanya pupuk itu kan diperlukan dan bukan dalam jumlah sedikit, dalam jumlah yang banyak, ya, kotoran hewan, ya. Dan itu yang lumrah, ya, yang lumrah. Kotoran kambing, kotoran sapi itu yang lumrah diperjualbelikan untuk pupuk. Tapi kalau sifatnya kotoran kucing, nah ini tidak lumrah kan? Kotoran burung tidak lumrah. Seberapa banyak sih dikumpulin? Ya kan? Yang lumrah itu kotoran kambing atau kotoran sapi. Jadi realnya seperti itu. Sehingga apa? Sehingga tidak capek kita untuk menerawang perkara-perkara yang sebenarnya hampir tidak ada wujudnya dalam fenomena sehari-hari. Dalam fenomena sehari-hari. Jadi kalau pembahasannya kotoran hewan yang halal dimakan dagingnya, maka tidak diragukan lagi tentang kehalalannya. Ini bagaimana dengan kasus kotoran hewan yang najis, yang tidak dimakan dagingnya, ya. Nah, termasuk kotoran manusia, ya. Termasuk kotoran manusia, ya. Mau bilang kotoran manusia yang hampir keceplosan, kotoran manusia yang halal dimakan dagingnya. Ya, termasuk kotoran manusia. Apakah halal? Apakah halal untuk dimanfaatkan sebagai pupuk? Ya. Ini praktek yang ada di lapangan. Ada kadang-kadang jadi tidak tahu yang seperti apa di sebagian tempat di sebagian negeri. Alhamdulillah. Sebagian negeri itu melalui proses. Jadi kotoran tersebut, kotoran manusia bahkan melalui proses. Prosesnya dicampur dengan tanah. Ya. Dikeringkan terlebih dahulu, kemudian dicampur dengan tanah, diolah sehingga sifat-sifat najisnya hilang. Itu ada di sebagian negeri. Wallahu alam kalau di negeri kita seperti apa fenomena yang ada di masyarakat kita, misalnya yang septic tank itu yang sedot, ya kan? Nah ini apa langsung dibuang? Apa dikemanain itu? Ya kan? Itu sering lihat iklannya di jalan-jalan tuh. Penyedot WC nomor telepon sekian-sekian. Ya kan? Nah itu dikemanain sama mereka? Dibuang begitu saja atau ada dimanfaatkan? Kalau dimanfaatkan masih masuk akal. Masih masuk akal. Artinya dominan orang Indonesia ya makannya ya sayur-sayuran, sayur dan karbohidrat. Ya kan? Nah, seperti apa bentuk pengelolaannya? Wallahu alam. Ya, kalau nanti ada istihalah, ada pembahasan tentang pembahasan istihalah, berubahnya suatu sifat dari cair ke padat, ya, bukan sekedar membeku, enggak. Ya, artinya
dari padat menjadi gas, menjadi asap dan lain sebagainya. Ini namanya istihalah. Ya. Nah, kalau dari kotoran yang sifatnya jelas ya, misalnya najis, baunya, warnanya maupun rasanya kelihatan, terasa. Ya. Baunya terasa dan semuanya terasa. Ada khas. Ya. Bagaimana kalau sudah berubah menjadi tanah kan? Nah, ini pendapat yang benar, dia sudah bukan kotoran lagi. Ya. Dia sudah bukan kotoran lagi dan Allah Ta'ala alam shawab itu benar diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Ya, karena kemanfaatan yang mubah dan barangnya pun sudah bukan barang yang najis lagi. Wal adhanan najisah, termasuk yang dilarang contohnya adhan, duhon, seperti gemuk, minyak gemuk, apa itu namanya? Minyak gemuk yang sudah diolah itu, seperti mentega sudah, seperti vaselin, apa namanya? Gemuk tapi dari lemak hewan. Iya, lemak hewan. Kalau yang gemuk yang ada pada kita lihat, apa sih minyak gemuk tuh? Apa? Lecitin. Kayak kalau yang umum ada di pasaran itu kan dia dari hasil olahan petroleum ya, hasil olahan minyak bumi kan. Tapi kalau zaman dulu itu hasil olahan dengan cara dibakar, kemudian dia membeku. Nah, itu jadi lemak hewan itu dikumpulkan, kemudian dibakar. Ya, dibakar sampai kemudian didinginkan, dibekukan. Ya, setelah dibekukan, nah ini banyak kemanfaatannya. Mereka bisa pakai untuk lampu, minyak, ya, pelita, ya kan? Kemudian perahu tuh mereka bawa ke darat, kemudian punggung perahu tuh mereka kasih minyak. Supaya apa? Supaya kalau jalan di laut tuh di air lancar deh. Itu yang pertama. Yang kedua supaya air tidak masuk, ya, tidak menyerap kayunya sehingga menjadi enteng. Ya, coba kalau dibiarkan basah saja, kayunya menyerap air, berat nanti, setengah mati kayunya. Tapi kalau ini makanya ada hadis, ya Rasul, ara'aita syuhumal maita fa innahu yastasbihu bihan nas wa itulah bihi sufun. Ya Rasulullah, bagaimana dengan lemak bangkai? Karena diolah sedemikian rupa sehingga manusia memanfaatkannya untuk istisbah, penerangan, ya, penerangan, tidak ada listrik, tidak ada apa, ya, pakai itu lilin, seperti lilin, jadi penerangan itu, lampu tapi minyaknya dari itu, atau dipakai untuk perahu supaya licin dan lain sebagainya. Ini, ya. Nah, yang diharamkan yang najisah. Yang najisah itu memang zatnya sendiri sudah najis dari bangkai atau lemak babi atau lemak sapi mati, kemudian diambil lemaknya. Boleh dimanfaatkan, ya. Boleh dimanfaatkan karena itu keumumannya. Cuman ya, tidak dibenarkan untuk dijual belikan. La kata Rasulullah, huwa haram. Maksudnya untuk diperjualbelikan haram ataupun untuk kemanfaatannya memang seperti itulah adanya. Bukan kemanfaatannya yang diharamkan, tapi perkara jual beli lemak yang bangkai tadi. Duhun najisah. Ya, itu duhun. Najis. Lal mutanajjisah. Bukan duhun yang mutanajjisah. Mutanajjis itu yang ada najis masuk ke dalamnya. Asalnya kita kumpulkan lemak sapi atau lemak kambing yang kita sembelih. Ya. Sembelih kan halal dagingnya. Kita kumpulkan lemaknya. Karena tadi kemanfaatannya kumpulkan, kemudian kita olah sehingga jadi lemak. Halal kan?
tahir dia, suci dia. Suatu saat jatuhlah, matilah, kita lihat ada cicak di situ mati. Iya. Atau ada tikus mati di situ. Iya. Maka yang seperti ini pengecualian. Dengan syarat najisnya dihilangkan. Najisnya dihilangkan. Kalau memang asalnya najis, dia apa-apain tetap najis. Kalau memang dari dia kita ambil dari bangkai, dia apa-apain dia tetap najis. Tapi yang mutanajjisah itu diolah sedemikian rupa dia bisa hilang najisnya. Iya. Dibuang najisnya bisa hilang ya. Selama sifat, rasa dan baunya hilang dia bukan najis lagi. Atau ditambah, diperbanyak lagi, diolah lagi, perbanyak lagi, terus dibakar, terus dicampur dengan lemak yang lain, bisa hilang dia. Ini mutanajjisah. Setelah hilang najisnya dari duhun tersebut, lemak tersebut, minyak tersebut, kemudian boleh diperjualbelikan, ya, seperti itu. Karena tidak ada madaratnya lagi, ya. Atau dengan bahan-bahan tertentu sehingga najisnya hilang. Nah, wa yajuzul istisbah biha fi ghairil masjid. Nah, ini bukan pembahasan kita sebenarnya, tapi mu'allif rahimahullah ta'ala memasukkan sini sebagai tambahan faedah. Namanya istitrad. Sebagai tambahan faedah, masalah lemak yang najis tadi, ya, itu boleh dipakai untuk pelita, dipakai untuk penerangan, sebagai lampu, bahan bakarnya, ya. Tapi fi ghairil masjid, bukan di masjid. Ya, kenapa? Karena masjid bisa menajisi tempat masjid. Iya. Itu karena dilarang memasukkan barang najis ke dalam masjid, ya kan? Najis itu untuk disucikan, ya. Untuk dipakai mensucikan. Cuman permasalahannya bagaimana kalau kita bisa jaga supaya najis tersebut tidak menetes misalnya ke lantai. Kita taruh di tempat yang khusus sehingga tidak netes, tempat yang khusus. Ya kan? Ditaruh di tempat yang khusus. Nah, ini yang dipersisikan di antara ulama. Ya, yang diperdebatkan di antara ulama. Kalau netes ya sepakat itu haram hukumnya karena mengotori masjid. Kalau ditaruh di tempat yang khusus, terus kita nyalakan lampunya, ya, sebagai yang duhunnya itu sebagai bahan bakarnya. Nah, ini ulama berselisih paham. Ya, sebagian ulama mengatakan dia tetap najis karena apinya, asapnya ini berasal dari barang yang najis. Sebagian ulama lain mengatakan tidak, dia sudah berubah sifat. Iya, sudah berubah sifat. Dia sudah sifatnya apa? Asap itu apa? Asap itu kategori benda apa? Gas kan? Hah? Dia bukan apa namanya? Bukan cair, bukan padat, tapi dia jadi gas. Apa namanya? Dari padat menjadi gas itu. Penyublin. Iya. Atau dari cair ke gas. Apa namanya? Hah? Apa? Dari cair menjadi gas, menguap dia. Menguap. Baik. Ini tidak lain, maka kita katakan dia tidak najis. Ya. Ya, dia tidak najis. Dia bukan barang yang najis. Baik. Kalau bukan barang yang najis, asapnya bukan najis, sudah jadi asap dia, bukan itu lagi, sudah berubah sifatnya. Ya, sudah berubah sifatnya. Maka yang benar tidak bisa dikatakan najis. Ya, tidak bisa dikatakan najis. Najis itu zat aslinya, ya, najis. Itu sudah berubah sekian proses dia, dibakar. Ya. Yang namanya api itu membuat dia bukan jadi lemak lagi, ya, bukan lagi lemak lagi, tapi dia sudah menjadi ada CO2-nya, ada lain sebagainya, ada macam-macam sudah, ya. Dan dia bukan barang yang najis lagi. Ya, kalau bukan barang yang najis lagi, maka boleh mau dipakai di masjid, kah penerangannya tersebut atau dipakai di tempat yang lain. Tapi alhamdulillah zaman sudah berubah.
Nggak perlu kita pakai lemak najis lagi untuk nerangin masjid. Alhamdulillah. Artinya banyak permasalahan-permasalahan yang kita lihat di dalam kitab-kitab fikih ulama-ulama mutaqaddimin, kita cukup tahu aja. Cuman untuk penerapannya ke masyarakat, hal-hal yang orang itu tidak terpikir. Orang-orang tidak terpikir karena dunianya sudah berbeda. Ini nggak perlu pakai itu. Ini ada lampu Philips, ada lampu macam-macam, sudah listrik banyak, ya kan. Demikian juga masalah kaitannya dengan perahu. Ya, nggak perlu lagi capek-capek kita cari kambing mati untuk ini. Nggak perlu, tinggal beli antum tak untuk gemuk itu loh. Ada kan? Apa namanya itu? Gemuk itu. Yang jualnya sekali banyak loh. Itu sudah mewakili yang warnanya coklat tua. Apa sih namanya? Seperti dempul bentuknya. Antum pernah lihat? Dibuat. Ini juga oli pelumas di mesin-mesin berat itu. Apa namanya itu? Enggak pernah lihat antum? Nah, itu tinggal dioles saja di situ. Iya. Jadi hal-hal yang sebenarnya bisa kita filter, bisa kita jelaskan hukumnya seperti itu. Kalau ada kasus hukumnya seperti itu. Adapun fenomena yang ada di masyarakat walaupun tidak ada, tapi kita sudah tahu. Kita sudah tahu itu maksudnya. Ya. Kemudian wa ayyakuna min malik ini au man yaqumu maqamahu. Ya. Syarat yang keempat. Ya, syarat yang keempat. Syarat nomor keempat ya. Ketiga, keempat ya. Syarat yang keempat ayyakuna min malik. Jadi barang yang diperdagangkan beserta alat tukarnya itu memang kepemilikan si pembeli atau si penjual, bukan hasil nyolong. Iya. Bukan juga merampas harta orang lain. Aw man yaqumu maqamahu, atau orang yang diwakilkan. Ya, bukan harta saya, ini bukan uang saya, bukan mobil saya, tapi saya sebagai perwakilan. Nah, ini dibenarkan. Fa in ba'a milka ghairihi aw ishtara bi aini malihi bila iznihi lam yasihha. Iya. Kalau menjual, ya, kita jelaskan ringkas. Besok kita bahas lebih rinci. Kalau menjual barang orang lain, ya, atau membeli barang orang lain, bi'aini malihi bila izni, dengan harta tersebut, ya, maka tidak sah. Maksudnya bi'aini malihi apa? Harta tersebut, misalnya dia pegang, dia bawa pinjam motor nih, ya. Pinjam motornya, ini motor apa nih? Ini motor fiction. Yang pakai. Tahu-tahu ada teman, saya mau beli itu motor. Ya. Nah, kalau bi'aini malihi, ini barang ini tanpa izin tidak sah. Tidak sah. Bi'aini malihi. Ya. Wa ishtara lahu fi dimmatihi bila idnihi lam yusammi fil aqd sahha bil ijazah. Ini yang pertama tadi. Yang kedua, kalau dia beli barang tersebut atau dia jual fi dimmatihi. Misalnya saya sudah dengar, saya punya teman lagi pengen cari tadi motor fiction warna hitam tahun 2009 misalnya. Ya. Dia cari. Atau tahun 2010. Ya, baru sebentar pakai. 2 bulan 3 bulan butuh duit, ada yang pengen jual. Dia cari. Wah. Saya beli deh. Saya beli fi matihi. Ya, artinya fi matihi. Dia sudah dengar temannya butuh seperti itu. Tapi dia sudah niatkan. Dia sudah niatkan untuk cari barang seperti itu. Nah, ini fi matihi artinya zimmah bukan barang yang sudah dituju tadi, tapi barang yang masih baru mau dicari.
Bila idni, wa lam yusammi fil aqd. Dia tidak sebutkan di dalam akadnya. Saya beli ini buat ini, ketemu mobilnya, motornya. Saya beli ini bukan buat saya loh. Ini buat teman saya. Jangan disebut. Sahhalahu bil ijazah. Jual belinya sah. Jual belinya sah selama orang yang mau kita belikan tadi siap. Ya. Artinya apa? Kalau sudah siap, dia izinkan, berarti itu punya dia dan dia bayar nanti sama kita. Ya. Berapa? 20 juta ya 20 juta. Sini. Misalnya. Ya. Walizil musari bi adam yamilkan. Ya. Kalau ternyata setelah dia beli, terus dia kasih tahu ke yang mau membeli sebenarnya, ini loh saya belikan buat kamu gini-gini. Siapa yang suruh? Ya kan? Nah, seperti ini, maka kalau tanpa biadamil ijazah, biadamil izin, tanpa izin dari situ, maka itu barangnya terpindah tangan, si yang beli tadi tanggung jawab. Ya, siapa yang suruh kamu beli buat saya nggak suruh. Ya, beli sendiri fuduli. Nah, dia akhirnya barang yang tersebut si pembeli itu yang wajib membayar dan itu jadi hak kepemilikan dia. Ya, hak kepemilikan dia. Rinciannya besok insyaallah ada pembahasan di sini. Ya. Tapi ini maksud yang untuk sementara cukup kita tahu apa yang dimaksudkan oleh Malik rahimahullah taala. Ya, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.